Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Kitabul Dhammil Ghururi, ini saya pilihkan judul secara acak ya. Kitabul Aihada Kitabul Dhammil Ghurur, kitab menjelaskan dhamm itu dicelanya. Dhamm madhmum artinya sesuatu yang dicela. Akhlak madhmumah artinya akhlak yang dicela. Dhammil Ghururi artinya adalah tercelanya orang-orang yang tertipu. Ghurur dari ghurur nanti artinya adalah orang yang tertipu. Tertipu itu orang yang menganggap dalam hal ini gitu ya, dalam hal bicara tentang ghurur, ini konsep khususnya Imam Ghazali. Imam Ghazali mempunyai pembahasan khusus dalam hal akhlak, dalam hal tasawuf itu namanya al-ghurur. Orangnya namanya maghrurin. Maghrur orang yang tertipu. Jadi tertipu dengan perasaan. Jadi dia merasa berbuat baik, merasa melakukan ibadah, tapi sesungguhnya justru karena ada kesalahan dalam hal terutama mindset, terutama persoalan hati ya, persoalan hati, persoalan cara, lalu kemudian sesuatu yang dilakukan dalam bentuk kebaikan itu sesungguhnya adalah keburukan. Sehingga dalam istilah Imam Ghazali itu ada istilah al-maksiyatu fil ibadah. Maksiat fil ibadah ya, dalam ibadah. Jadi ketok ibadah tapi sesungguhnya maksiat. Ini yang biasanya agak sulit gitu ya, agak sulit untuk dikandani, sulit untuk diperbaiki karena dia merasa itu kebaikan gitu. Makanya sekali lagi, kenapa dia bisa terjadi? Kata kuncinya karena tidak cukup ilmu. Tidak cukup apa? Ilmu. Tidak cukup ilmu, tidak cukup keimanan yang kuat, sehingga terjadi kesalahan di dalam melakukan sesuatu atau memberikan mindset, cara niatan hati gitu ya, ada kesalahan dalam hal itu. Itu yang disebut dengan maghrurin, orang-orang yang tertipu. Karena kan dalam ibadah itu kan ada sesuatu yang bersifat jasadiyah. Jasadiyah itu casingnya. Kalau dalam fikih itu syarat rukun ya, jasad. Sholat itu jasadnya ya syarat rukun, mulai dari takbir sampai salam itu sesungguhnya wilayahnya jasadiyah. Ruhaniyah dalam sholat itu adalah khusyuk, khudu, ikhlas, turhan, tadarrur, ta'abbud, betul-betul sunnah gitu ya. Jadi ketika orang fokus pada aspek yang bersifat jasadiyah, itu potensinya dia bisa terkena ghurur tadi itu gitu ya. Terkena ghurur. Jadi semua pasti ada jasad, ada ruh, ada substansi gitu ya. Ya sama dengan kita makan jeruk. Jeruk itu casingnya atau jasadiyahnya itu ya mulai dari kulitnya jeruk, kemudian
benda fisiknya jeruk itu. Tapi substansinya kan vitamin. Gak ketok ya, vitamin itu kan tidak kelihatan. Kita tidak tahu, di situ ada vitamin. Dan kita meyakini itu, butuh keyakinan. Keyakinan itu biasanya merasakan, mengalami ya. Kita ngerasakno kalau orang makan jeruk itu lalu menjadi sehat, menjadi enak, rohaniah. Nah orang kalau tertipu, orang tertipu itu orang yang biasanya dia fokus pada jasadiyah tadi itu, pada casingnya, pada hal yang bersifat apa? Fisik. Fisik itu harus paham ya. Tapi jangan titik, gitu ya. Syarat rukun dalam ibadah itu harus. Tetapi jangan berhenti di situ. Makanya berbahaya kalau orang itu hanya fikih oriented. Orientasinya adalah pada sesuatu yang bersifat normatif. Ya, orientasinya itu hanya fikih gitu. Harus diberi substansi. Substansinya itu pada akhlak, pada tasawuf. Pada tasawuf. Melembutkan hati, ya. Membersihkan hati itu tasawuf. Sifaul qalb. Pakai suatu sifat. Kalau sifat itu tombol. Jadi supaya hatinya betul-betul menjadi bening. As-sofa itu bening. Ya, menjadi bening. Kalau hatinya itu bening, maka berarti ibadahnya itu akan membangun perilaku, akan membangun apa? Perilaku, kepribadian, akhlak yang mahmudah, gitu ya. Perilaku yang baik, karakter yang baik. Tapi urutannya memang tetap harus dari fikih dulu, dari casingnya. Anda kan tidak mungkin bisa dapat vitaminnya jeruk kalau tidak menemukan jeruknya. Ya, tidak menemukan jeruknya. Nemu langsung atau tidak. Kalau Anda menemukan ini sudah ada kemasan yang berupa mistari atau air jeruk. Tapi kan tetap awalnya orang ini ada jeruknya kan tetap. Cuman bukan kita yang mereskan tetap gitu. Nah, supaya tidak terjadi hulur tadi, tertipu dengan casing kita, dengan casing yang kita lakukan, merasa bahwa kita sudah baik, maka harus diberikan ruh tadi. Ruh itu substansi, ruh itu adalah jiwa yang itu gantungi gitu ya. Ta'alluqnya itu gantungnya hanya kepada Allah. Kalau tidak, potensinya akan menjadi orang yang maghruri, yang pada tertipu. Itu contohnya gini. Nanti itu suatu saat ketika perang, sahabat itu melihat ada salah seorang sahabat yang dia itu jago perangnya luar biasa. Wah, dia terbunuh dia. Sahabat menilainya ini hebat, ini orang mati syahid. Sampaikan pada Nabi, sahabat ini tadi terbunuh dalam perang, dia mati syahid. Dia betul-betul orang yang hebat ini. Dia memuji pokoknya. Nabi cuma bilang, tidak usah begitu, kamu jangan begitu, kita tidak tahu. Dia perang itu karena apa? Dia perang itu untuk apa? Itu yang kita tidak tahu. Ya sudah kita doakan saja, gampangannya untuk. Gampangannya seperti itu. Jadi repot kan ya? Artinya bukan repot. Ya apa ya? Ya kudu dilengkapi gitu maksud saya. Kalau kudu diimani. Orang harus berbuat baik sesuai dengan norma fikihnya, normatifnya, casingnya tadi itu. Nggak bisa orang lalu tanpa casing lalu, aku sebenarnya kan api, hatiku ke sapi juga iso gitu ya. Api itu tetap ada syariatnya. Kalau enggak ya fakot tazandah. Ya, harus ada casing. Kalau enggak terjadi hulu tadi itu. Nah di dalam Al-Quran dikatakan hanya orang yang lalu kemudian melakukan kebaikan. Jadi kalau dalam surat Kahfi itu dikatakan alladzina dhalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Yang bahaya itu di situ ya. Alladzina dhalla itu dia menduga. Alladzina dhalla sa'ihum wa hum yahsabun itu menduga.
annahum yuhsinuna sunnah. Dia sebenarnya orang yang tersesat, tapi dia menduga dirinya telah melakukan satu kebaikan. Ya, orang merasa dia berjuang, ini jihad fisabilillah, paham ya? Tapi dia harus membunuh orang, dia harus menyakiti, dia harus merampas, dia harus merampok. Itu dhalla sa'yuhum fil hayatid dunia. Di antaranya itu ya. Makanya tadi agak sedikit ekstrim, Imam Ghazali itu mengatakan harus diwaspadai yang namanya al-maksiyatu fil ibadah. Maksiat dengan atas nama ibadah. Itu yang menjadi bahaya. Kita berjuang, tapi hanya casingnya, substansinya dia melakukan sesuatu yang bertentangan atau berlawanan dengan agama. Sekarang banyak yang terjadi, orang merasa kalau sudah berjuang di organisasi, di NU, di Muhammadiyah, di politik, merasa saya sudah berjuang, boleh ya, saya sudah berjuang. Nah, kalau tidak dijaga tujuan dan niatnya untuk apa dia melakukan itu, ini yang berbahaya. Ya, makanya kan Ki Hashim itu mati-mati di situ, sampai menggunakan institusi agama untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Kalau dia sampai orang itu sholat, tapi sholatnya kanggo golek duniawi, itu maghrur. Kalau wong macul untuk bayaran, macul lalu kemudian sawai panen, itu karuan. Karena maculnya itu memang kerja, memang untuk kerja dan memang untuk nyambut gawe, paham ya? Tapi kalau diwalik, DE ketoke dengan tadi ya, apa istilahnya, ketoke ngelakoni ibadah, tapi ibadahnya kanggo sesuatu yang bersifat apa? Duniawi. Oke, itu gambaran dari huruf, apa namanya? Huruf. Manusianya namanya maghruri, apa namanya? Kita Mudammil Ghururi. Inna miftahas sa'adati at-tayaqqud wal fatanah. Sesungguhnya manba mobil tidak banyak. Ayo tahu mobilmu. Oh iya, utang, nggak apa utang mungkin dibayar ya. Tidak perlu sarjana ya untuk bisa beli itu ya. Tidak perlu S2, S3. Jadi urusan duit itu kan nggak linear dengan kesarjanaan. Duit ya. Nah itu juga itu. Mari umroh juga mari. Pertempian Pak Mian namanya. Kira-kira Mian itu namanya Samian kira-kira ya. Tuhan Pak Mian. Terus kali tempian sehari 300 itu. Sudah pasti pasarnya. Saya ulang ayo. 9 juta itu ngalir DPR misalnya. Urusan pertempian nyantai gitu kan. Makanya rezeki ada di mana-mana gitu. Nah, orang sekolah kok terus paksa kita tinggi dan ini sudah Gusti Allah. Yang penting ilmu ini dunia gitu ya. Oke. Inna miftah as-sa'adah. Miftah itu artinya kunci ya. Kunci. Kunci itu miftah. Fatahah itu buka. Alat untuk buka itu namanya apa? Miftahun. Miftahun itu artinya kunci kebahagiaan itu at-tayyab kudu tayyab itu membangun kesadaran, ilim, sadar, bangun. Kalau ini itu istiqomah itu artinya bangun. Posisi terus punya membangun kesadaran diri. Lalu wal fatonatu dan kecerdasan. Wal fatonatu dan cerdas. Cerdas itu artinya terus berusaha mengilmui diri, memahami kehidupan. At-tayaqqudzu wal fatanah. Waman bau syaqawah, sumber daripada kecelakaan. Syaqawah itu artinya apa? Ya, ciloko gitu. Celaka.
cilaka. Apa kalau cilaka? Orang yang dalam keadaan celoko, dalam keadaan jatuh, dalam keadaan ya mendapatkan hukuman, itu syakawah. Hidup yang tersiksa, syakawah, ciloko. Iku al-ghururu, tertipu tadi. Gurur, tertipu, tidak sadar dia, tidak yaqdhah gitu ya lawannya. Wal ghaflatu, dan lupa. Wal ghaflatu lan apa? Ghaflah itu dia tidak punya sadaran, tidak punya kecerdasan. Ghaflah, lupa. Jadi tadi ya, miftahus sa'adah at-tayaqqud wal fatana. Terus punya kesadaran dan terus membangun pemahaman yang benar. Kata kuncinya di ilmu tadi itu. Sebaliknya, lawannya sa'adah itu adalah syaqawah. Orang yang akan celaka dalam hidup itu orang yang al-ghurur, tertipu, al-ghaflah. Wal maghrur utai maghrur, ini orangnya. Orang yang tertipu iku huwa utai maghrur. Al maghrur iku huwa utai maghrur, iku alladzi wong lam tatafattah basiratuhu. Lam tatafattah, tidak terbuka. Lam tatafattah, tidak terbuka apa basiratuhu, pandangannya man. Yakuna supaya ono bidayatihi, bidayati nafsihi, dengan petunjuk dirinya man iku kafilan, wong sing mencukupi atau memberikan jaminan. Wabakialan tetap sopoman fil ama ing dalam ketidakkebutaan. Fil ama ing dalam kebutaan. Fattakhadha, maka mengambil sopoman. Fattakhadha, maka menjadikan sopoman al hawa ing hawa nafsu qaidan ing menjadi pemimpinnya, menjadi leadernya. Yang menjadi leader dalam dirinya adalah hawa nafsunya. Wasyaitanu, utawi syaitan ikut dalilan, yang memberikan petunjuk. Wasyaitanu, syaitan ikut dalilan, yang menunjukkan. Walamma kana lan semangsane ono opal gururu, tertipu iku abus syaqawati, menjadi abus syaqawah, menjadi induk dari syaqawah, celaka. Waman ba'ul muhlikati, lan sumber dari kehancuran. Maka lazima syarhu madakhilihi. Ya, ini strukturnya dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, itu dalam kitab Ihya. Lazima, maka tetap apa syarhu, menjelaskan madakhilihi, yang menjadi pintu masuk. Madakhili, yang menjadi pintu masuknya guru. Wa majarihi, lan yang menjadikan berlakunya guru. Wa tafsiru, malan menjelaskan sesuatu. Yuksiru atau yaksuru kang akeh. Wa tafsiru, malan memerinci, ya, menjelaskan sesuatu. Yaksuru kang akeh. Opo guru terjadinya tertipu. Opo guru terjadinya tertipu fi ing dalam liyukhadzira, supaya mewaspadai hu ing guru sapa al-murid, orang yang murid itu yang sedang menuju kepada Allah, ba'da ma'rifati, setelah mengetahui. Maring mah kayat taqi, moko menjaga sapa murid hu ing guru tadi ini. Fal muwaffiqu minal ibadi man arafa. Fal muwaffiqu, orang yang diberi taufik itu siapa? Muwaffiq. Kita sering berdoa, semoga diberikan maunah dan taufiknya. Muwaffiq itu orang yang diberi taufik, muwaffiqun. Orang yang diberikan taufik oleh Gusti Allah itu siapa? Minal ibadi kuman wong arafa, yang mengetahui sopoman madakhilal afati ing pintu-pintu kehancuran, afat. Madakhilal afati ing piro-piro pintu kehancuran, wal fasadilan, dikesi kerusakan. Fa akhadha minha, maka lalu kemudian dia mau mengambil minha, saking madakhil wal fasad, madakhil afati wal fasad, khadrahu ing sekuat tenaga nyaman. Wa badalan, membangun sopoman alal khazmi ing atasi pasti, wal basirati lan basirah. Basirah itu terus waspada melihat amrohu ing urusan nyaman. Gitu ya. Jadi begini strukturnya, semua
semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini pasti ada sebab. Ya, sebab itu lalu punya sebab lagi gitu. Makanya biasanya tetap ada keterkaitan. Namanya madakhil itu tadi. Madakhil itu adalah semua entry point atau sesuatu yang menjadi pembuka password dari sesuatu itu akan terjadi. Contohnya ya, ketika kita sakit, namanya kalau ini yang harganya, orang sakit itu pasti ada penyebabnya. Penyebabnya ini umpamanya kurang menjaga kesehatan karena tidak bisa mengatur pola hidup, pola istirahat, pola tidur, pola makan, itu penyebabnya. Kenapa tidak? Orang itu kok pola makannya, pola tidurnya kok ngawur gitu ya? Itu pasti ada sebabnya. Mungkin dia punya hobi yang tidak baik, namanya hobi suka lihat TV, suka lihat main game, macam-macam kan, ada itu. Kenapa dia punya hobi seperti itu? Oh, karena kurang pengawasan, ya, paham ya? Karena mungkin itu berupa seorang anak ya dia karena kurang pengawasan, karena kurang ini. Kenapa kurang pengawasan? Yo karena bapak ibu itu sibuk. Kenapa sibuk? Karena dia tertekan. Ini kan semua rentetan, toh. Rentetan yang menjadi penyebab terjadinya sesuatu di ujungnya nanti akan ujung lagi gitu. Akan menjadi penyebab lagi. Ini namanya madakhil. Apa namanya? Madakhil. Makanya mengobati sesuatu itu pasti harus melihat substansi itu di mana. Penyebab. Lihat substansi itu melihat dia punya akar masalah, itu pasti. Akar masalahnya ada di mana. Nah di situ bedanya orang berpikir secara akademik, mestinya gitu ya, secara akademik dia bisa melihat runtutan sebuah permasalahan itu pasti ada sebab, pasti ada penyebab, pasti ada problem yang mendahului, pasti ada masalah yang mengawali. Dan masalah itu pasti juga muncul dari masalah. Maka memotong masalah itu paling tidak itu adalah akan bisa menyelesaikan masalah pokok yang sedang dihadapi. Jadi tidak bisa kita hanya ketika sakit kepala lalu kemudian kepalanya tok yang disuntik ini ya. Bukan ini sakit kepala itu efek gitu ya. Dia ada sebabnya. Sebabnya apa? KKN kredit namanya. Itu angin kita banan itu ya. Itu angin. Jadi itu sebabnya dari mana gitu ya. Ini dan seterusnya itu maka akan muncul itu ya. Substansinya harus begitu. Namanya berpikir holistik, berpikir secara holistik itu menyeluruh gitu ya. Tidak hanya berpikir dalam satu titik. Maka hidupmu harus melakukan proses perbaikan itu kan tidak pada kita, tapi untuk kuape diapi kan gitu. Untuk akhir ya. Kalau ini bermasalah, itu pasti ada masalah sebelumnya. Masalah sebelumnya itu apa? Mas saya katakan orang untuk bisa bahagia itu tidak bisa hanya membahagiakan diri sendiri. Karena titik untuk bisa bahagia itu dia harus membahagiakan semua orang yang menyebabkan dia menjadi bahagia. Ada nurani yang tidak bisa kita tipu, paham ya? Nggak bisa kita cuekin itu nggak iso, harus urusan pun nggak iso. Anda mungkin menemukan kebahagiaan tapi tidak yang sesungguhnya, gitu ya. Mengobati sesuatu hanya dipotong dari situ itu tidak bisa ya. Harus semua penyebab itu. Kenapa pola tidurnya itu tidak baik? Mungkin beban kerjanya. Kenapa beban kerja? Karena terlalu ngoyo. Nah, kembalinya ke hati mana ya? Kembalinya kepada hati. Karena dia terlalu dikejar oleh target, oleh ini, oleh gengsi, oleh apa. Dia harus punya ini, macam-macam kan gitu. Sehingga sekali lagi, supaya tidak terjadi itu harus. Nah, guru juga sama ya. Orang yang tertipu dalam hal melakukan satu kebaikan itu karena ada penyebab-penyebab tadi yang diuraikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya yang lalu diringkas dalam kitab Mau'izatul Mu'min. Jadi kalau saya katakan struktur kitab ini, struktur pemahaman itu luar biasa ya. Diagnosenya itu urut gitu ya, urut. Kalau nggak iso ngono itu juga kasut nanti dibahas. Kasut itu apa definisi dulu? Apa sih yang menyebabkan orang kasut? Terus piye caranya ngobati ini supaya orang itu mau kasut? Gitu. Nah itu diagnosenya. Tapi ujungnya tetap saja kembali kepada tadi ilmu, kesadaran, lalu kemudian kemauan untuk terus baik, keyakinan yang benar. Ujung pokoknya itu di situ.
variasinya macam-macam. Contoh kalau orang hasud itu kan karena satu, dia bisa jadi karena orang yakin bahwa Gusti Allah itu ngekei keutamaan orang itu berbeda-beda. Hasud itu muncul karena orang merasa bahwa yang beri nikmat kepada orang itu siapa? Gusti Allah kan. Kalau kita membenci orang yang dikasih nikmat, kalau orang itu bisa beli mobil, lalu kita hasud, yang kita benci sesungguhnya orangnya itu apa yang memberi? Orangnya itu dan yang memberi, pasti itu, ya kan? Sehingga kayak ide satu kuiku sopo. Anggap saja kalau itu yang namanya duit itu nikmat, meskipun itu dalam tanda kutip belum tentu, paham ya? Oke, kita tahunya lahir. Oke, orang ini tiba-tiba lalu kemudian dia dikasih rezeki, dikasihin bagus. Lalu tonggori itu hasud. Tonggori itu hasud. Hasud itu dia gak seneng lah. Hasud itu nanti cirinya dia ingin nikmat itu hilang dari orang itu. Dia merasa gak suka kalau orang lain itu diberi nikmat. Ketika orang itu tidak suka orang mendapatkan nikmat, itu kan arti ini bukan hanya kepada orang yang dia tidak sukai. Nonggone Gusti Allah dia gak seneng. Kalau dia yakin dan tahu bahwa yang beri nikmat itu Gusti Allah, tentunya dia akan seneng, gitu loh ya. Ya sudah, Gusti Allah ngasih nikmat kepada dia. Kalau dia memang kepingin, maka dia seharusnya itu menjadi proses pembelajaran. Kenapa kok dia diberi nikmat? Kan menurut ya, kenapa dia diberi nikmat itu? Wah, jenengan kok sukses nih, kalau cuma resep gitu. Tapi ya cok, ketok-ketok teman kan gitu ya. Dan gak ketok kepingin teman ya. Jadi kan malah dia belajar gitu loh ya. Dia jangan alhamdulillah sama ketok ini. Tapi nek kita ini lalu kemudian iri benci, itu membencinya bukan hanya kepada wong sing dikai nikmat, tapi sesungguhnya kita juga membenci zat Allah yang memberikan nikmat itu. Dan ini berbahaya. Hasud. Hasud itu akan memunculkan sifat khidun. Akan memunculkan sifat khidun. Pikiran kita mesti buru, wah paling itu duit ya tekok ngene itu khidun. Paling duit tuyul gitu ya. Jadi macam-macam lah pikirannya. Jadi berpikirnya lalu menjadi jelek. Ketika itu maka akan memunculkan adawah. Adawah itu permusuhan. Karena dia terus akan riba nanti itu memunculkan banyak penyakit gitu ya. Nah, ujung memangkasnya apa? Ya, kembalikan tadi pada keyakinan yang benar. Gusti Allah itu ngekei, itu gitu. Makanya akar masalah itu karena pendidikan. Dia balik ya, kalau berujung itu ya tadi sudah kadung diajari untuk melakukan kompetisi gitu ya. Apa istilahnya? Membandingkan satu dengan yang lain yang sesungguhnya itu memang karuan berbeda. Ya, kita membandingkan sate dengan onde-onde itu kan nggak matching sama sekali, nggak nyambung gitu loh ya. Kita membandingkan antara burung dengan bebek ya pasti tidak nyambung. Problem pertama karena kita sudah membiasakan orang merasa dirinya aku yang hebat, dia tidak pernah memahami orang lain juga punya kehebatan. Makanya saya katakan multiple intelligence itu bukan hanya persoalan membangun prestasi berdasarkan potensi, tapi dia akan menghilangkan, memperkecil terhadap adanya potensi orang lalu kemudian merasa arogan dengan kemampuannya, menganggap kecil, meremehkan kepada orang. Paham ya? Kita ini punya keahlian, punya sarjana, guru, ya sebagai kiai. Tapi kita kalau disuruh masak kan nggak bisa. Ya, kita disuruh dandan listrik orang iso. Padahal kita butuh itu kan. Nah, ketika kita memahami bahwa iki manfaatnya ya oke, gitu. Kita akan menghargai orang yang bisa. Urusan yang kita anggap loh ya. Padahal bisa jadi itu yang besar. Menganggap dirinya, lain tadi yang guru itu menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Dari mana? Karena kadang pendidikan kita sudah mengajarkan yang hebat itu eksak. Yang hebat itu adalah eksak. Yang hebat itu dokter kayak dia, nganggap dokter itu hebat. Paham ya? Itu salah paham. Kan belum tentu. Dokter sing soro ya wae, malah soro ya siru soro tenan ya. Biar kan gak apa-apa sudah tipu tadi. Itu mau lho, sing wong kerja kayak ngono itu tadi itu jauh lebih nyaman gitu kan gitu. Nggak ada dia nyantai, nggak terlalu banyak SOP, nggak ada terlalu banyak standarisasi, ya, nggak ada yang namanya peraturan, laporan, SPJ macam-macam.
Paham ya? Jadi kenapa kita guru? Karena kita sudah dihadapkan pada perasaan kesalahpahaman tadi. Makanya fatona itu menjadi penting untuk memahami kehidupan ini. Maka kalau seperti itu kita akan menghargai orang. Minimal tidak membenci dan tidak melakukan meremehkan, gitu ya. Minimalnya. Syukur kalau bisa kita juga menghargai. Ya kayak mau umpamanya, seperti itu kan menghargai kita kan sudah luar biasa toh ya. Tapi kita sopo, itu kan senang gitu. Ya. Apa kan gak kalau kenapa kita nyopo ya. Seringkali kita akan menyopo orang itu kan merasa gengsi loh, aku kan harus joko status saya gitu kan. Berarti kan di situ ada kesombongan ya. Ada kiber ya, yang menutup terhadap dia untuk menghargai kepada orang lain. Ghurur itu namanya ya. Kita tertipu dengan sesuatu yang kita anggap itu suatu kebaikan, padahal di tempat lain juga ada kebaikan. Jadi jeru ternyata bahwa multiple intelijensi, kecerdasan majub yang kita bangun itu akan membangun ukhuwah dan suhbah. Karena orang akan bisa menghargai terhadap potensi yang berbeda-beda. Paham ya? Maka kewajiban kita apa? Temukan potensi anak dan lalu bangun potensi itu menjadi kebanggaan, jadi harga diri dia yang lalu bisa memahami bahwa dirinya ini juga bisa manfaat gitu. Melihat temannya juga punya manfaat, punya kelebihan. Biar itu kan arogani ngono ya. Kelompok di Fakultas Perguruan Tinggi itu kalau kelompok mahasiswa zaman saya dulu itu Fakultas Hukum, ya. Ekonomi itu dianggapnya sudah pasti sugih, padahal ekonomi lemah ya. Jurusannya Fakultas Ekonomi lemah. Terus untuk sertifikasi fotokopi boleh jurusan PAI, WAP gitu ya. Jadi harga diri Anda itu bukan pada status itu, tapi pada apakah Anda dicintai sama orang, dicintai sama Allah atau tidak. Kalau dicintai itu berarti ada kebaikan. Ya. Kalau dicintai ada kebaikan. Tapi kalau ada dibenci, orang tidak suka itu berarti ada kejelekan. Karena suka itu korelasinya pasti sesuatu yang tidak baik. Nah, tadi judulnya guru tadi. Oke, silakan. Mau tanya? Ya, bukan. Ini ya. Apa? Bukan itu. Ya. Ini kan mau memasuki Ramadan. Ya. Itu kan biasanya itu orang kok berbondong-bondong ke musola untuk sholat. Ya. Padahal itu perempuan itu kan afdolnya di rumah. Bagaimana hukumnya jika perempuan Ikut masjid. terawih di musola? Jadi tidak semua. Memang kalau untuk sholat sunat tertentu, sholat sunat pada umumnya ya, itu sebaiknya di rumah. Tapi ada sholat tertentu bagi perempuan pun dianjurkan untuk ikut dalam berjamaah. Ya, jadi tidak langsung bahasanya semua yang sunnah itu sebaiknya di rumah, tidak. Pada umumnya sholat sunnah itu oleh Nabi dikatakan sholat di rumah. Ya. Tetapi ada sholat tertentu yang diharus. Kayaknya sholatul id itu perempuan pun disuruh berangkat semua. Bahkan orang yang haid itu disuruh berangkat. Ya. Contohnya begitu ya. Haid tapi tidak ikut sholat. Untuk meramaikan. Karena konsepnya sholat itu syiar. Makanya kalau masjidnya tidak terlalu besar, ini ya, di lapangan. Di lapangan itu sesungguhnya ketika masjid tidak gede. Tapi masjid itu gede ya masjid. Kalau cukup, ya, supaya ketok syiarnya gitu. Tapi tidak mau didik lapangan itu boyo jono lapangan. Malah ketok cilik kan gitu. Sebenarnya konsep dasarnya itu syiar. Jadi tidak semuanya sholat sunat itu bagi perempuan disuruh di rumah. Yang terpenting kata fikihnya itu yang penting tidak menimbulkan fitnah. Fitnah itu menimbulkan masalah gitu ya. Makanya perempuan yang dalam fikih itu memang ya fikih karena memang fakta ya. Perempuan-perempuan yang punya potensi untuk mengganggu stabilitas gitu ya. Oh itu ya. Yang melanang ini kan gak ada keindahan sama sekali ya. Melanang ini kan kasar-kasaran kok ya. Wong wedok itu kan aksesorisnya banyak, lalu menjadi perhatian, jadi pandang. Nah wong wedok sing kemenyek istilahnya,
Itu apa istilahnya? Dalam fikih itu namanya dzatu hay'ah. Nah, itu dzatu hay'ah. Mar'atun jamilatun dzatu hay'ah atau mar'atun dzatu hay'ah, bukan ya jamilah. Wong wedok sing nggone tingkah sing ora biasa gitu. Ya, itulah gitu. Mungkin sing senengane ontek-ontek gitu ya. Pakaian ini juga pakaian ya. Iya. Macam wis koyo ngono terus kemudian lakune nggo anune gitu ya. Yang menimbulkan laki-laki lalu kemudian bermasalah gitu ya. Laki-laki itu sebenarnya korban dari masalah kan ini. Korban dari perempuan yang dzatu hay'ah tadinya. Dzatu hay'ah. Itu yang makruh, bahkan haram dia datang. Ya, bahkan haram. Jadi di fikih itu ya agak lucu tadi. Memang faktanya ada begitu sih ya. Makanya orang Indonesia itu kalau yang namanya umroh, kalau haji itu kan paling bersolat dewi ya, paling nyolok itu ya. Paling nyolok dewi itu biasanya orang Arab itu terus goda. Haram aja, haram. Sehingga haram opo, haram itu gelas kalau gitu ya. Ya itu. Jadi tidak apa-apa. Memang kayak seperti terawih, seperti ikaf itu ya laki perempuan dianjurkan. Yang terpenting tidak menimbulkan fitnah. Jadi tidak semua sholat sunat yang oleh Nabi dianjurkan di rumah itu semua sholat atau semua ibadah sunnah. Tapi tetap ada pengecualian beberapa jenis ibadah itu yang dianjurkan, baik itu karena faktor tempat ya, kayak itikaf kan tidak mungkin di rumah, tetap di masjid ya. Yang penting tadi itu aminah itu aman minal fitnah, dari problem, dari yang namanya fitnah. Fitnah itu persoalan tadi. Sama dengan orang, kan kudu Joko ikhlas, gak boleh riak. Sholat jamaah itu gak riak gitu. Karena kamu keluar sih, ya enggak begitu gitu ya. Ya jamaah tetap itu dianjurkan, tapi jogon jamaah lah gitu ya. Fikirnya begitu. Bukan berarti kalau aku mohon jamaah kok dia aku takut pamer nak wong. Tak sholat rumah ya enggak boleh gitu. Enggak begitu pemahamannya. Ada yang memang ibadah itu dianjurkan untuk dipublikasikan. Ya. Maksud zakat wajib itu zakat fitrah, zakat mal yang wajib itu sebaiknya dipublikasikan supaya tidak menimbulkan fitnah tadi itu. Fitnah itu ya dianggap medit, ini merasani macam-macam, menimbulkan orang lain dari merasani itu kita juga salah gitu loh. Paham ya? Jangan melakukan sesuatu sehingga dari wong itu boleh rasa-rasa. Namanya madon natusu gitu ya. Melakukan sesuatu yang menjadi potensi orang lain menjadikan kita ini tidak baik. Makanya kalau orang dulu itu sampai begitu kebaikan itu juga diistighfari, ditaubati. Bukan hanya taubat anis sayyi'at, tapi anil hasanat, kebaikan itu juga ditaubati ya Allah. Kalau berbuat baik kok ngeten gitu ya. Makanya kebaikan itu pun juga punya potensi untuk menimbulkan keburukan. Dalam bahasa tasawuf begitu. Paham ya? Kamu ngaji, kamu poso, sebagai orang itu ada aturannya. Laki-laki juga punya hak poso sunnah. Tapi kebaikan ini juga punya potensi, kalau tidak diilmoni ya, dia akan menimbulkan sayyi'ah. Makanya tadi dikatakan wae mulang, terus kudu berangkat mulang, tapi kemudian dia karena merasa aku butuh sholat duha, butuh wiritan ditutup no. Padahal suaya budal. Paham ya? Itu hasanah. Orang sholat duha itu kan hasanah. Tapi dia sayyi'ah. Dia sayyi'ah. Karena dia melanggar sesuatu yang lebih wajib dari itu. Oke ya? Ini sing elek karo elek iya, kok. Tadi budal jamaah, ternyata ada orang yang nongkrong, itu dia berpikir, potong-potong aja jamaah kayak aku lah, kalau kamu itu buruk. Ya kan, itu tadi, karena ilmunya kurang Mas ya. Dia orang ya. Kalau dia punya ilmu tentunya, kalaupun tongan dan uang ya, ayo ke jamaah, ayo. Seneng kok jamaah itu umpamanya ya, kalimatnya ya semua, tapi kita juga betul-betul udah, ibu kayak tau itu jamaah itu, ya nggak boleh. Kayak tau itu. Jadi sekali lagi berangkatnya dari ilmu.
dari ilmu. Tidak cukup punya semangat untuk berjamaah tanpa diilmoni jaga jamaah tadi itu ya. Jaga jamaah tadi itulah perilaku kita, cara kita berjamaah, lalu kemudian kebaikan kita jangan menimbulkan sakit orang lain, jangan menyakiti orang. Karena dakwah itu bukan menyakiti ya, dakwah itu membimbing, menunjukkan ya. Kalau kita memang bisa jamaah ya kan dari aku kan nggih kalau tak tinggal jamaah yen monggo jenengan terus noleh nongkrongi gitu. Yo padha wae itu. Padha nyelkite ya. Kalau tak jamaah nggih monggo sampean terus noleh ngombene sampai sampean matek ngono. Iya padha. Ya ada caranya, paham ya? Makanya saya tadi ada ilmunya. Kebaikan itu harus dijaga, tetap kebaikan itu harus dijaga untuk tetap menjadi kebaikan. Jangan sampai dia keluar menjadi keburukan itu. Makanya para ulama itu begitu mentaubati kebaikannya. Cocok kebaikanmu ini salah, gitu. Cocok kebaikanmu ada ini dan seterusnya. Berangkatnya tadi dari apa? Ilmu. Semuanya berangkat dari apa? Ilmu, diberi keyakinan, lalu kemudian diamalkan. Oke? Sesuai ini dari tarekat mursyid kan. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa bina husna bi hurmatihim wa amilna fi tariqatihim